Ayo, siapa yang kadang bingung kalau ke dokter mau nanya apa? Nah, simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasi lonceng. Yang pertama adalah berapa usia kehamilan bayi saat ini dan kapan taksiran persalinannya. Karena di trimester 1 kita dapat menilai berapa ukuran CRL atau crown rump-length-nya, yaitu adalah pengukuran dari kepala bayi sampai ke bokong bayi. Di mana ini adalah standar yang paling akurat untuk menentukan usia kehamilan bayi karena perbedaan atau deviasinya hanya plus minus 5 hari dari usia kehamilan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah apakah aktivitas yang selama ini bonsai bisa lakukan tetap boleh dilanjutkan selama hamil. Contohnya pada bonsai yang biasa naik tangga, bekerja, atau juga melakukan aktivitas rumah tangga lain tetap bisa dilanjutkan selama kehamilan. Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan berhubungan seks. Berhubungan seks selama hamil tetap boleh dilakukan, tapi kita juga perlu memperhatikan apakah ini menimbulkan ketidaknyamanan pada bonsai seperti timbulnya kram-kram. Jika kram pada perut terjadi, maka sarannya adalah menggunakan alat kontrasepsi pengaman, sehingga prostaglandin dalam sperma yang kadang bisa menyebabkan kontraksi tidak masuk ke dalam liang vagina dan menyebabkan kontraksi. Lalu selanjutnya berkaitan dengan pola makan, pantangan, dan juga mual muntah yang mungkin terjadi. Hormon HCG adalah hormon kehamilan yang munculnya di awal dan konsentrasinya terus meningkat. Lalu di usia kehamilan 16 minggu saat plasenta mulai terbentuk, dia akan turun secara drastis. Karena pengaruh hormon HCG ini seringkali menimbulkan mual, muntah, gangguan saluran pencernaan. Kemudian bonsai beberapa mengatakan hipersalivasi atau produksi air liurnya bertambah. Kemudian terdapat juga sensitivitas terhadap bau maupun rasa tertentu. Setelah bonsai menyadari hamil, maka bonsai sebenarnya adalah mesin untuk bayi. Apa yang bonsai konsumsi selanjutnya akan berdampak pada perkembangan si bayinya. Sehingga untuk mencukupi asupannya, jika bonsai masih merasakan ketidaknyamanan karena mual muntah, gangguan pencernaan lain tadi, maka pola makan yang perlu dilakukan adalah small frequent feeding, yaitu makan sering dengan porsi yang kecil-kecil. Memasuki trimester kedua, konsentrasinya adalah pertumbuhan, perkembangan, dan kelengkapan organ. Pastikan ukuran bayi mengikuti kurva pertumbuhan yang seharusnya. Kemudian untuk melakukan penilaian organ janin akan dilakukan USG fetomaternal kurang lebih di usia kehamilan 24-28 minggu. Masa ini dipilih karena di usia 24 minggu organogenesis atau pembentukan organ telah selesai seluruhnya dibentuk. Lalu maksimal di usia kehamilan 28 minggu supaya janin tidak terlalu besar sehingga rahim tidak terlalu penuh dengan bayi. Memasuki trimester ketiga, biasanya pertanyaan yang perlu diajukan adalah seputar persalinan. Yang pertama adalah presentasi dari bayinya. Apakah bayi sudah kepalanya di bawah atau belum? Yang kedua, apakah kepalanya sudah memasuki pintu atas panggul atau belum? Yang ketiga, apakah beratnya dalam range yang normal yaitu 2,5 sampai 4 kg? Yang ketiga, apakah lokasi plasenta aman tidak menutupi jalan lahir? Lalu, bagaimana cairan ketubannya? Apakah masih normal dan aman untuk persalinan normal? Kemudian selanjutnya, bonsai juga akan diukur panggul. Bagaimana kecukupan panggulnya? Apakah luas untuk mengakomodir berat bayi yang saat ini sekian? Pertanyaan yang selanjutnya juga bisa tentang metode persalinan. Metode persalinan sebenarnya ada 3, yaitu persalinan normal, persalinan berbantu alat, dan persalinan dengan metode operasi sesar. Persalinan normal adalah persalinan yang alami, sehingga minimal komplikasi dan biasanya dipilih jika memang tidak ada sesuatu yang menjadi indikasi dilakukannya operasi. Beberapa contoh komplikasi persalinan yang membuat kita mempertimbangkan penggunaan alat vakum ataupun forceps adalah penyakit preeklamsia atau tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung, kemudian juga pada persalinan kala 2 memanjang, yang mana pembukaan lengkap sampai bayinya lahir berlangsung cukup lama. Kemudian metode persalinan terakhir adalah operasi sesar. Operasi sesar bonsai perlu memahami juga loh bahwa ini adalah operasi yang juga beresiko. Beberapa risiko operasi sesar yang bonsai perlu pahami adalah risiko perdarahan, risiko infeksi, kemudian risiko cedera organ. Nah, diskusikan ya dengan dokter yang menangani bagaimana risiko-risiko ini berpengaruh dan juga terhadap kehamilan berikutnya. Contohnya pada risiko akreta atau plasentanya menempel terlalu dalam dan juga risiko sampai pengangkatan rahim yang diperlukan sebagai upaya penyelamatan saat kondisi kegawat daruratan saat perdarahan yang banyak terjadi. Sebelum pergi melakukan kontrol kehamilan, sebaiknya bonsai mempersiapkan buku KIA.
Pemerintah mengeluarkan buku KIA agar kondisi kehamilan bisa dipantau secara berkala. Ada kolom-kolom yang perlu diisi oleh tenaga medis, baik itu dari tanda vital, kemudian tinggi fundus uteri, kemudian suplemen-suplemen yang biasa bonsai konsumsi, dan juga pemeriksaan yang dilakukan dokter spesialis yaitu pemeriksaan ultrasonografi. Di buku KIA ini juga banyak manfaatnya, bonsai bisa membaca informasi-informasi yang berkaitan dengan keluar daruratan dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Keuntungan dari penggunaan buku KIA ini, walaupun bonsai kontrolnya pindah-pindah tempat atau pindah-pindah dokter, tetap semuanya akan tercatat sehingga dapat terpantau secara kronologis. Kesimpulannya, bonsai perlu peduli terhadap kondisi kehamilan dan persiapan persalinan nanti. Maka catat poin-poin pertanyaan penting yang ingin diajukan pada bidan atau dokter yang menangani, sehingga saat nanti kunjungan bonsai ke sana, bonsai bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang bonsai harapkan.